Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Makhrijul Huruf wa Sifatiha yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Thahan Al-Andalusi. Terakhir kita telah membahas makna-makna dari sifat-sifat huruf hijaiyah. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu fasal-fasal berkaitan dengan fi makharijil hurufil lati yuradu ikhtilasu harakatiha takhfifan. Berkaitan dengan tempat-tempat keluarnya huruf, yang dikehendaki dibaca ikhtilas harokatnya karena dalam rangka untuk meringankan. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah makhraj huruf far'iyah. Huruf far'iyah. Kita sudah bahas, ada setidaknya 4 huruf far'iyah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Thahan Al-Andalusi. Maka di sini beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid dharain, ila angkal sampai pada perkataan beliau, wa makharijul hurufil arba'ah, adapun makhraj huruf yang 4, maksudnya huruf far'iyah selain yang 29. Jadi beliau mengatakan makhraj huruf yang 4 itu makhraj huruf far'iyah selain yang 29. Wa makharijul hurufil arba'ati wa sifatuha. Demikian pula sifat-sifatnya mustaqarratun mimma asalna. Sebetulnya menetap sifat-sifatnya itu dan juga makhrajnya itu dari huruf aslinya. Kan telah disampaikan bahwa yang namanya huruf far'iyah itu berasal dari dua huruf huruf far'iyah berasal dari dua huruf asli. Misal, fa hamzatun baina, maka adapun hamzah baina, ya. Hamzah baina berarti apa? Berarti makhrajnya makhraj hamzah. Di mana makhraj hamzah? Di pita suara. Maka berarti hamzah baina itu zaman sekarang lebih kenal dengan istilah hamzah musahhalah. Hamzah yang ditashil, hamzah yang dimudahkan. Boleh juga hamzah mukhaffafah, hamzah yang diringankan. Hamzah baina, kalau ulama zaman dulu bilangnya begitu. Maka di sini berarti di pita suara, di aqsal halaq. Hanjarah, ya. Di hanjarah atau pita suara. Tidak berubah makhrajnya. Nasyiatun baina hamzah, maka dia tumbuh di antara hamzah wa harfi mad dan huruf mad. Maka di sini menurut beliau, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama secara teori, yang namanya hamzah musahhalah itu keluar atau tumbuh muncul dari gabungan antara hamzah dengan mad. Berarti apa madnya di sini? Ya bisa alif, bisa waw, bisa ya, tergantung di tashilnya jadi fathah, kasrah atau dhammah. Ini menurut kebanyakan ulama secara teori. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini adalah gabungan dari hamzah dengan ha. Perhatikan ya.
Kita berbicara mengenai hamzah musahalah. Hamzah musahalah itu berasal dari dua huruf. Yang pertama hamzah muhaqqaqah, hamzah asli. Hamzah asli kita berbicara mengenai makhraj dan sifat. Makhrajnya di halaq, pita suara. Supaya lebih enak langsung pita suara. Sifat yang inti apa saja? Sifat yang inti pada hamzah adalah jahar. Kemudian syiddah. Kemudian tarkik. Tipis. Udah, 3 ini aja. Ini adalah sifat inti pada hamzah. Bahkan jahar ini para ulama berbeda pendapat. Apakah hamzah ini jahar atau tidak sudah kita bahas. Kebanyakan ulama menilai bahwa hamzah musahalah itu gabungan antara hamzah dengan alif. Baik, kita lihat makhraj dan sifatnya alif. Makhrajnya alif di mana? Di jauf. Terus hamzah musahalah di mana? Hamzah musahalah tetap dari asalnya. Tidak berubah makhrajnya. Yang berubah apa? Sifatnya. Jahar. Alif juga jahar. Berarti nggak ada perubahan karena sama-sama jahar. Alif juga alif syiddah atau rakhawah? Alif rakhawah. Alif tarkik atau tafkhim, maka alif mengikuti tafkhim tarkik. Alif tidak memiliki sifat tafkhim tarkik. Ini juga sebetulnya bisa dihilangkan ya. Menurut ahli fonetik zaman sekarang, hamzah tidak disifati dengan jahar dan hams karena memang memiliki keadaan pita suara tersendiri. Oke. Maka lahirlah hamzah musahalah. Kayak gimana gambarnya? Hamzah musahalah. Itulah ini gambarnya ya. Maka lahirlah hamzah musahalah. Yang kata para ulama gabungan dari dua huruf ini. Makhrajnya di mana? Maka para ulama mengatakan makhrajnya tetap di pita suara. Sifatnya apa? Nah, sifatnya ngambil sifat alif, jahar. Dan juga rakhawah. Tarkiknya ngambil dari hamzah. Jadilah hamzah musahalah. Jadi hamzah musahalah menang di mana? Menang di makhraj. Bukan menang hamzah musahalah. Di antara hamzah dan alif, maka di sini hamzah untuk dalam diri hamzah musahalah ada yang dimenangkan hamzahnya, ada yang dimenangkan alifnya. Di mana yang dimenangkan hamzahnya? Di makhraj. Kemudian di mana di sifat jaharnya? Di sifat jahar enggak? Jahar tadi saya katakan kita ikut pendapat ulama kontemporer bahwa hamzah enggak memiliki sifat hamzah atau jahar. Di tarkiknya. Jadi selalu tarkik dia. Dan dimenangkan sifat alifnya, jahar dan rakhawah. Maka disebutlah hamzah ini berada di hamzah musahalah ini berada di antara hamzah dengan alif. Ada juga yang mengatakan bahwa hamzah musahalah bukan berasal dari hamzah dan alif, tapi berasal dari hamzah dengan ha. Kita lihat di sini hamzah dengan ha. Di sini ha, sini hamzah. Sama-sama pita suara. Ha hams atau jahar? Ha hams. Hamzah hams atau jahar? Tidak. Kalaupun mau ya disebut jahar. Kalaupun mau disebut jahar, tapi menurut ulama kontemporer tidak ya. Kontemporer itu ulama fonetik kontemporer. Ha rakhawah. Hamzah syiddah. Kemudian tarkik. Sama saja. Yang dimenangkan apa berarti? Ya karena makhrajnya sama, nggak perlu berantem. Oke, sama keluarnya. Kemudian di sini, apakah hams atau jahar? Maka kalau kita menilai hamzah ini gabungan antara hamzah dengan ha, kita menilai bahwa hamzah musahalah ini jaharnya berasal dari hamzah. Begitu kan? Kemudian rakhawahnya berasal dari ha. Begitu. Tarkiknya sama. Jadi mau disebut gabungan hamzah dengan alif, atau hamzah dengan ha sebetulnya tidak bermasalah. Kenapa? Karena hasilnya sama gitu. Karena hasilnya sama. Mau disebut gabungan hamzah dengan ha hasilnya begini, mau disebut gabungan hamzah dengan alif hasilnya begini juga. Jadi para ulama berbeda dalam teori namun sama dalam mempraktekkan. Jadi bagaimana kalau suara hamzah yang asli, yang muhaqqaqah istilahnya,
itu adalah a, i, u, ba. Kalau ha, hi, hu, bah. Kalau alif nggak ada suaranya ba, maka hamzah musahalah suaranya a, i, hu. Dan nggak bisa disukunkan karena kalau disukunkan akan sama dengan alif. Hamzah musahalah kalau sukun akan sama dengan alif. Coba praktekkan. Hamzah musahalah dengan alif. Kita ucapkan ba. Kita ucapkan ba, ba, ba. Bedanya mungkin di sini ada hamzahnya keluar. Ba, ba. Kalau ini ba, kalau ini ba. Makanya nggak ada. Yang nggak perlu dimudahkan akan terlalu mirip dengan alif. Bedanya kalau alif itu nggak punya makhraj, hamzah punya makhraj. Jadi ada yang keluar ha. Tapi kesannya mirip alif. Ba, ba. Ya. Tapi ada perbedaan. Nah, di mana dalam riwayat Hafs? Dalam riwayat Hafs hanya ada satu tempat saja di a'jami yang wajib. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, di sini kalau sukun itu ya nggak berharokat. Tadi saya bilangnya hamzah musahalah nggak pernah sukun. Ya, karena kalau sukun nggak keluar nih. Ba benar-benar seperti alif kalau sukun. Ba kalau harokat ba, tapi kalau sukun ba murni seperti alif. Ya, makanya apa? Makanya tidak ada hamzah musahalah sukun. Hamzah musahalah pasti berharokat. Karena kalau sukun ya itu namanya sudah mad. Begitu. Karena sifatnya sama. Karena sifatnya sama. Jami. Maka di sini yang mesti diperhatikan adalah hamzahnya dua-duanya berharokat. Jadi hamzah yang kedua, hamzah yang musahalahnya, hamzah baina-bainanya, jangan dibaca mad. Ada sebagian orang baca begini. Jami. Ini belum keluar. Hamzahnya belum keluar dari makhraj. Jadi hamzahnya harus benar-benar keluar dari apa namanya? Dari pita suara. Jadi ada suara begini nih. Ada suara Kalau hamzah yang muhaqqaqah hamzah musahalah ada keluar dikeluarkan dari pita suara. Bukan sekedar ada orang baca jami atau jami. Enggak seperti itu. Ringan. Jami, jami, kalau saya bayangkan, dianalogikan, ini mirip dengan apa? Mirip dengan orang yang lagi naik motor, kemudian bertemu dengan polisi tidur sambil mengucapkan Jeng itulah kurang lebih analogi suara hamzah baina-baina atau hamzah musahalah. Jami. Ini yang wajib tashil dalam riwayat Imam Hafs. Wallahu taala a'lam. Wa kadzalika, maka demikian pula sodun baina-baina, sod yang berada di antara keduanya. Atau berada di antara sod apa ini? Sod al-musyammata bizai. Sod al-musyammah bizai atau al-musyammata zayya. Al-musyammah. Nah, musyammah di sini kan ini berasal kata ismam ya. Berasal dari kata ismam atau satu akar kata dengan ismam. Makanya kadang disebut juga sod atau zai ismam. Begitu. Cuma ismam di sini bukan ismam secara istilah memonyongkan bibir. Keliru. Ya, jangan sampai mengira sod ismam dengan zai itu mengucapkan sod dan zai digabungkan diismamkan. Bukan. Sod ismam di sini maksudnya adalah ismam ini maksudnya apa? Makna bahasa. Secara bahasa ismam itu apa? Bercampur. Atau mencampur. Menggabungkan. Jadi sod al-musyammata bizai maksudnya suara sod digabung dengan suara zai. Kayak tadi lagi, sod dengan zai kan satu makhraj, berarti nggak usah disebutin ya. Sod,
Zai, satu makhraj. Berarti nggak usah disebutkan makhrajnya, langsung sifatnya. Apa sifat yang paling inti dari sod dan zai? Sifat yang paling inti dari sod adalah hams. Sifat paling inti dari zai, jahar. Kemudian rakhawah sama, sofir sama. Nggak perlu digabung, yang sama-sama nggak perlu digabung. Kemudian apanya? Di sini istifal, ya tafkhim tarkik ini aja berarti tafkhim, di sini tafkhim, di sini tarqiq. Sudah, yang lainnya sama semua. Yang lainnya sama semua. Rakhwah sama, sofir sama. Tafkhim tarkiknya aja. Maksudnya isti'la itbaq, dan di sini istifal infitah. Itu aja bedanya. Nah, maksud mencampurkan sod dengan zai itu apa? Maksudnya adalah menggabungkan dua huruf ini, sifat yang bedanya digabung atau dialihkan. Seakan-akan mengucapkan dua huruf secara sekaligus. Maka dikawinkan sod dengan zai, lahirlah huruf baru, sod yang bercampur dengan zai. Sod bercampur dengan zai. Maka si makhrajnya apa? Makhrajnya di tempat yang sama dengan sod dan zai. Sifat yang lainnya sama, berarti dia rakhawah. Berarti dia sofir. Yang bedanya apa? Nah, di sini sod kan hams, zai itu jahar, maka berarti di sini jahar. Tafhim atau tarqiq? Tafhim, isti'la, itbaq. Jadi yang bercampur apa? Yang bercampur ini di jaharnya. Di jaharnya. Maka boleh kita katakan sod bercampur dengan zai itu adalah sod yang jahar. Ini kan sod yang jahar. Atau boleh juga dibalik namanya, zai yang tebal. Ini kan zai. Jahar kan sifatnya zai, tapi tebal. Jadi boleh dikatakan sod yang jahar atau zai yang tebal. Dilihat dari jaharnya, ini adalah zai. Dilihat dari tebalnya, ini adalah sod. Yang lainnya sama. Jadi suaranya sod tapi jahar. Suaranya zai tapi tebal. Tapi tebal kan. Begitu. Suaranya sod, tapi dijaharkan, sama kan? Sama, Jadi suaranya suara Itulah sod yang digabung dengan zai. Zirato, ihdina zirato. Ini nggak ada dalam riwayat kita. Adanya misalnya dalam qiraatnya Imam Hamzah. Dalam riwayat kita nggak ada. Zo, zi, zu, baz. Maka hati-hati, ada huruf dha, ada huruf zo. Zo itu zai tebal atau sod jahar. Ini dha. Ada dha, ada zo, ada dhad. Beda lagi tuh. Dha, zo, dhad, to. Mirip-mirip. Sod, dhad, to, dha, zo. Jadi jangan ucapkan dha dengan zo. Ini dha bukan zo. Bukan az. Karena orang Indonesia kadang-kadang baca dha ini pakai sod tebal. Zolim, bukan zolim, zalim. Ya kalau bahasa Indonesia mah jolim juga nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab bukan zolim. Atau misalnya nazoroh. Orang kalau belajar bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab? Kadang-kadang guru bahasa Arab kurang fasih pronunciation-nya. Nazofah, pakai zai terus. Dha ini dibaca zai terus. Nazofah, nazoroh. Kurang tepat, kurang fasih. Belajar bahasa Inggris aja, pronunciation itu sampai diperhatikan loh. Bahkan ditawarkan sama gurunya biasanya. Mau pakai pronunciation Inggris, pronunciation Amrik, atau yang lain. Lah ini belajar bahasa Arab, pronunciation gak perhatikan. Padahal bahasa Arab ini bahasanya kita, bahasa syar'i bahkan gitu ya. Jangan sampai kita sebagai pengajar bahasa Arab membaca dha jadi zo, karena itu dua huruf yang berbeda. Zo ini dua huruf yang berbeda. Zo dengan dha dua huruf yang berbeda ya. Jadi jangan lagi mengucapkan dha dengan zo. Begitu. Zalim bukan zolim. Nazafah bukan nazafah. Nazarah bukan nazarah. Seperti itu. Tapi kan itu cuma bahasa Arab sehari-hari. Nggak bisa begitu belajar bahasa Inggris sampai sedetail itu. Kenapa belajar bahasa Arab asal-asalan? Maka nasyatun baina sodi wasin wazai. Maka gabungan antara sod, sin, dan zai. Sebetulnya sin nggak terlalu berpengaruh di sini. Yang berpengaruh adalah zai dan sodnya. Yang berpengaruh, yang memiliki peran besar adalah sod dan zainya. Kenapa? Karena sin sifatnya hilang semua di sini. Sifat-sifat sin itu di suara ini hilang. Sin tipis, di sini enggak.
Sin hams di sini enggak. Suara sin kalah karena sin tipis. Sin itu huruf lemah, makanya dia kalah. Jadi yang bertarung adalah sod dan zai pada akhirnya karena sin adalah huruf yang lemah. Maka dimenangkan yang kuat dari sod, dimenangkan yang kuat dari zai. Apa yang kuat dari sod? Isti'la itbaknya. Apa yang kuat dari zai? Jahrnya. Jadilah huruf baru namanya sod musyammata bizai atau sod baina-baina atau sod baina. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya. Nih, gabungan kemana ini? Tashilu amriha, ini maksudnya masih gabungan tadi ya. Penjelasan mengenai sod. Maka adapun cara memudahkan pengucapan huruf sod baina-baina tadi, anna masdaroha, bahwasanya sumber pengucapannya tahamhumu bizai, bercampur dengan suara zai. Nah ya, bercampur dengan suara zai. Jadi di sini beliau hanya menyebutkan makhrajnya itu berasal dari sod, sin dan zai. Adapun kemudian secara lebih detail maka beliau mengatakan menggabung suara sod dengan zai seperti yang tadi dijelaskan. Jadi bukan dengan sin. Kalau karena sin udah kalah semuanya. Baik. Wal aliful mumalatu naw'an. Maka kita beranjak ke alif, maka alif yang mumalah itu naw'an. Apa itu mumalah? Amala yumilu. Artinya itu condong, miring, memiringkan, mencondongkan, memiringkan. Mumalah alif yang miring, alif yang condong. Miring kemana? Miring ke arah kasroh. Jadi kalau misalnya kita analogikan, ini adalah fathah, dan ini adalah kasroh, maka alif dimiringkan ke arah kasroh. Ini adalah mumalah. Begitu. Sehingga suaranya mencampur antara alif dengan ya. Ya sama kasroh kan saudaraan. Alif dengan fathah kan saudaraan. Jadi apa yang disebut dengan mumalah atau imalah? Imalah artinya mencampur suara alif dan fathah dengan suara ya dan kasroh. Maka di sini disampaikan wal aliful mumalah ada dua jenis. Naw'an ada dua jenis. Sautun matbuhun sirfun. Yang pertama adalah suara yang miringnya itu sempurna. Suara yang miringnya itu beneran miring gitu ya. Didul fathis sirfun. Didul fathis sirfi. Dan yang miringnya sempurna ini bisa dikatakan lawan dari fathah yang sempurna. Lawan dari fathah biasa. Begitu. Lawan dari fathah murni. Jadi yang miringnya sempurna lawan dari fathah murni. Jadi fathah murni. Fathah sempurna istilahnya, ini fathah asli. Maka lawannya apa? Lawannya adalah yang miring sempurna. Istilahnya apa di sini? Matbuh, ya, namanya matbuh, al-batah. Al-batah, bahasa lainnya al-batah atau bahasa lain adalah al-imalah atau disebut juga imalah kubra. Imalah kubra. Ini satu nama. Disebut batah, disebut imalah kubra. Ini satu nama. Miringnya sempurna. Suaranya bagaimana? Suaranya adalah seperti kata tempe. Suaranya. Ada dalam riwayat Hafs, ada satu tempat saja pada kata bismillahi majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Maka di sini tidak dibaca majroha, tidak dibaca majriha, melainkan menggabungkan keduanya menjadi majreha. Kalau dalam riwayat yang lain, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu. Wasyamsi wa duhaiha, ya. Dalam riwayat yang lain wa ma adrika ma hiya. Dalam riwayat yang lain banyak, tapi dalam riwayat Hafs hanya satu saja.
Bismillahi majriha wa mursaha. Dan ini adalah bagian dari dialek bahasa Arab yang fasih. Jadi kalau misalnya kita ngomong dalam bahasa Arab sehari-hari, boleh kita bilang majre, duhe. Sebagian orang Arab masih ada yang mengucapkan seperti ini ya. Begitu. Ini yang namanya apa? Imalah kubro. Kubro itu besar. Batah, miringnya sempurna. Batah sirf. Sirf itu murni ya. Atau sempurna. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua adalah wasautun bainas sautain. Juga ada suara yang berada di antara dua suara al-fath wal batah. Nah, ada suara yang berada di antara fathah dan batah. Jadi kalau misalnya ini adalah batah, mumalah yang sempurna, di sini adalah batah. Ini batah. Ini batah pakai to. Batah. Ini adalah alif atau fathah, maka ada suara tambahan yang baru di antara alif dan batah di sini berarti. Nah, namanya apa? Di sini nggak disebutkan, pokoknya di antara alif dan batah. Para ulama menyebutnya taklil. Apa sih taklil? Taklil itu kecil, miringnya sedikit. Begitu. Taklil itu sedikit. Atau mengurangi ya. Mengurangi apa? Mengurangi miringnya. Atau bahasa lainnya imalah sughra. Imalah sughra. Imalah sughra. Taklil atau imalah sughra. Suaranya bagaimana? Saya ketika bertalaki mendapatkan beberapa jenis suara yang berbeda. Wallahu a'lam, mana yang dibaca oleh Nabi, mana yang dibaca oleh para sahabat, saya tidak bisa memastikan. Namun, dari sebagian guru membaca antara A dengan E. Jadi mangap, tapi suaranya itu mirip E, dekat ke E. Begitu. Wadduha, wallaili idza saja. Jadi antara A dengan E, cuma secara pendengaran lebih jelas kedengaran A-nya yang saya rasakan. Gitu. Antara A dengan E. Dan ini kalau yang saya rasakan ya, mirip dengan dialek percakapan sehari-hari sebagian orang Syam, orang Suriah. Jadi sebagian orang Suriah itu kalau membaca di akhir kalimat Suriye. Jadi ya-nya itu ya, enggak A gitu aja. Suriye. Nah, begitu. Adapun yang kedua, saya bertalaki mendapatkan suara itu mirip dengan dalam bahasa Indonesia pada kata apel. Jadi mirip apel dengan apel jadinya. Nah yang kedua itu benar-benar Ini mirip atau lebih dekat misalnya dengan praktek sebagian orang-orang Mesir. Kalau kita misalnya dengar Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ketika baca riwayat Imam Warsh, dia bacanya lebih dekat ke ya. Wadduha wallaili idza saja. Nah, begitu. Jadi minimal dua itulah. Ya walaupun ada lagi beberapa praktek yang lain yang agak sulit. Saya belum bisa. Saya bisanya dua itu aja. Jadi ada yang baca wadduha mencampurnya itu dikit sekali. Ada begitu. Jadi kalau fathah A, kalau imalah kubro sepakat semuanya E. Nah imalah sugro ini yang para ulama secara praktek ada perbedaan. Mereka sepakat miringnya sedikit, tapi miringnya sedikit itu segimana? Apakah atau begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Huruf far'iyah itu bukan riwayat. Huruf far'iyah itu kalau pertanyaannya adalah huruf far'iyah ini hurufnya apakah riwayat atau bukan? Bukan. Ini bahasa Arab. Makhraj, sifat, huruf far'iyah itu semuanya bahasa Arab. Jadi kita itu sedang belajar bahasa Arab. Cuma kalau pertanyaannya di Al-Quran diamalin atau tidak, nah itu riwayat. Gitu ya. Bedakan dua hal tersebut. Jadi pertanyaannya jangan dicampur. Apakah huruf far'iyah ini riwayat? Bukan. Huruf far'iyah ini adalah asli bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ada huruf hijaiyah asli, ada huruf hijaiyah far'i. Begitu. Nah huruf hijaiyah far'i yang digunakan oleh Al-Quran menurut kebanyakan ulama 4 ini saja. Tapi kalau kita lihat bahasa Arab aslinya, banyak. Imam Sibawayh menyebutkan huruf-huruf yang lain. Jadi pertanyaannya, apakah huruf far'iyah ini adalah riwayat? Jawabannya bukan. Ini asli bahasa Arab sama seperti huruf-huruf yang lain. Cuma kalau pertanyaannya adalah,
Apakah huruf far'iyah ini diamalkan dalam Al-Quran atau tidak? Tergantung riwayat. Ya, begitu. Jadi saya tidak bisa mencampur jawaban, harus detail. Sebagian orang memang mengira semua yang berkaitan dengan tajwid itu riwayat. Ya nggak salah sih, bahwa ketika kita baca Al-Quran harus riwayat. Tapi secara teori nggak begitu. Gitu. Sampai-sampai ada pertanyaan, Ustaz, memangnya Imam Hafs itu baca tak hamsnya kayak gimana sih? Mau Hafs, mau Syu'bah, mau qiraat yang lain, ya tak hams itu begitu. Maksudnya nggak ada perbedaan riwayat gitu, nggak ada kaitan dengan riwayat. Ini masalahnya masalah bahasa Arabnya. Jadi mau tak di riwayat Imam Hafs, mau tak di riwayat yang lain, ya kembali kepada teori tajwidnya kita yang mana ngambilnya. Bukan berarti tiap riwayat itu hamsnya beda-beda, bukan. Ya. Jadi ketika kita belajar makhraj sama sifat, ini berlaku untuk seluruh riwayat, berlaku untuk seluruh qiraat. Tinggal huruf, kalau berkaitan dengan huruf far'i, huruf asli, baru kita lebih detail, lebih teliti mana yang diamalkan dengan huruf asli, maka yang diamalkan dengan huruf far'i. Lalu kalau misalnya kita, kan tadi katanya di sini ada perbedaan pendapat. Kita misalnya membaca riwayat Imam Warsh, ya. Riwayat Imam Warsh. Terus bacanya yang mana? Yang atau yang ya tergantung guru saja. Begitu sederhana, tergantung guru saja udah. Begitu ya, karena memang di sini para ulama berbeda pendapat. Berikutnya huruf yang ketiga, wa amman nunul mukhfatu, adapun berkaitan dengan nun yang diikhfakan, fahiya sautun murakkabun ala jismil khayshumi khassah la hadza. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai makna la hadza li jari lisan ya, fihi. Jadi katanya huruf nun ini, huruf nun ikhfa ini adalah suara yang tersusun dari apa? Yang tersusun dari suara khayshum khassah, ya, khassatan suara khayshum, suara rongga hidung, la hadza li jari lisani fihi, yang tidak berkaitan dengan gerakan lidah. Ya, tidak berkaitan dengan gerakan lidah. Bagaimana sih maksudnya? Atau dalam bahasa yang lain, la amila lisanu fihi. La amila lisanu fihi. Tidak ada usaha lisan di dalamnya. Ini para ulama kemudian meneliti berbeda pendapat lagi dalam banyak pendapat juga masalah cara baca nun ikhfa ini. Wahya naw'an, maka dia ada dua jenis. Ahaduhuma makhtut, yang pertama punya huruf ditulis dalam mushaf yaitu nun. Wathani, adapun yang kedua ghairu makhtut yaitu tanwin. Wahwa tanwin wa nunul khafifah ad-dakhilah 'alal fi'li lit-ta'kid, dan juga nun khafifah yang masuk ke dalam fi'il untuk ditakkid di lanas fa'an dan juga lanas fa'an dan layakunan. Lanas fa'an. Lanas fa'an. Nah, di sini lanas fa'an ini suaranya suara tanwin, ya. Aslinya dia adalah nun taukid khafifah. Apa itu nun taukid khafifah? Penegasan yang ringan. Ada nun taukid tsaqilah, tasydid, penegasan yang berat. Ada layakunan. Lanakunan atau layakunan? Layakunan. Wa huwa tanwin wan nunul khafifah. Jadi ada dua jenis suara nun itu dalam Al-Qur'an. Ada yang ditulis nunnya, ada yang tidak ditulis nunnya. Kan ini enggak ada tulisannya nunnya. Tanwin itu enggak ada huruf nunnya secara tulisan. Makanya disebut ghairu makhtut. Tidak ditulis dalam rosem, akan tetapi ditulisnya alif begitu, dan suaranya ada begitu ya. Jadi bagaimana suara ikhfa ini? Para ulama sepakat bahwa ikhfa ini adalah menggabungkan dua huruf. Itu sepakat. Jadi ikhfa, para ulama sepakat yang namanya ikhfa ini menggabungkan huruf nun dengan huruf setelahnya. Ini digabung, sepakat ini. Cuma bagaimana bentuknya di sini para ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan semua bentuknya sama, lisan nggak bergerak sama sekali. Berarti ngambang semuanya lisan ini. Karena kan la amila lisan. Tidak ada usaha lisan di dalamnya. Ya, maka lisannya diam aja. Antum kuntum anfusahum min syai' minkum min qablik. Pokoknya lisan nggak bergerak sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, lisan sudah sempurna di makhraj huruf berikutnya. Jadi semuanya sudah disempurnakan di huruf berikutnya. Antum, kuntum,
anfusakum min syai minkum min qablik. Ini yang kedua. Yang ketiga, lisan sudah bersiap-siap di makhraj huruf berikutnya, akan tetapi tidak menyentuh sempurna kecuali kaf dan qaf saja. Ini pendapat ketiga. Maka kalau yang lain di selain qaf dan kaf sudah bersiap-siap tapi belum menyentuh sempurna. Antum kuntum anfusahum min syai minkum min qablik. Kenapa kok bisa dibedakan? Karena berkaitan dengan ikhfa aqrab, ab'ad dan awsat. Begitu. Jadi secara teori seperti itu. Ada 3 pendapat. Ini minimal 3 pendapat ini. Kalau ditambahin lagi banyak ya. Pendapat pertama itu kalau yang saya lihat misalnya diamalkan oleh para imam-imam di Saudi. Seperti role modelnya mungkin ya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kalau kita lihat ikhfanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu semuanya ngambang. Semuanya ngambang. Yang kedua yang sudah menyentuh sempurna di makhraj total ini misalnya diamalkan oleh sebagian ulama besar di Syam, ulama Suriah. Seperti misalnya Asy-Syaikh Quraim Rajih, Syekh Quraim Rajih, dan juga dikuatkan atau dianggap lebih kuat oleh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Beliau memilih pendapat ini. Adapun yang ketiga, ini wallahu a'lam sepertinya pendapat kebanyakan ulama. Yang ketiga ini pendapat kebanyakan ulama. Guru-guru kami rata-rata ngamalin yang ketiga yang juga dikuatkan oleh Dr. Aiman Suwaid. Begitu. Demikian. Seperti itu mungkin yang paling besar ya tiga cara ini. Kalau Indonesia beda, ada lagi cara lagi Indonesia. Kalau di Indonesia mau jadi ang. Ini cara ikhfa Nusantara. Semuanya jadi ang. Angtum, minkum semua jadi ang. Ming syai. Nah, itu cuma ini wallahu alam ya kalau secara mu'tabar atau tidaknya dari sudut pandang teori saya nggak paham kalau yang pakai ang semuanya ini nggak paham. Tapi kalau yang diamalkan oleh para ulama besar tadi, 3 tadi. Yang pertama itu misalnya kan role modelnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu dikuatkan juga oleh Dr. Ali Al-Ghamidi, ahli qiraat dari Saudi. Ahli qiraat dan tajwid dari Saudi. Dr. Ali Al-Ghamidi. Beliau menguatkan pendapat pertama, jadi ikhfa itu benar-benar nggak ada amalan lisan katanya. Jadi diam aja lisannya. Karena teks-teks para ulama zaman dulu rata-rata memang begini. La hadzu li jar lisan, la amila lisan fihi. Jadi benar-benar kok kayak nggak ada amalan lisan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma memang ada nas-nas lain atau teks-teks lain yang saling apa istilahnya? Saling apa ya? Bisa dikatakan saling membantah satu dengan yang lainnya lah. Makanya Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad justru memenangkan pendapat kedua. Nempel sempurna. Antum, antabaqa, kuntum. Begitu. Andada. Seperti itu. Sedangkan kebanyakan guru-guru kami, Syekh Mansuwaid dan lain sebagainya itu dipisah. Ada yang aqrab, awsat, ab'ad. Yang ab'ad itu langsung nempel, minkum. Kalau yang aqrab itu enggak. Yang awsat juga enggak, hanya persiapan saja. Ada lagi juga yang dibalik. Ini juga saya nggak tahu nih ulamanya siapa. Giliran yang aqrab nempel, yang abad malah ngambang. Antum, kuntum, andada. Giliran kaf sama qaf, minkum, mil qablik. Nah ini wallahu a'lam. Ini juga pegangan ulamanya siapa, mu'tabar atau tidak, wallahu a'lam. Oh banyak lah. Sudah 5 tuh kalau disebutin. Cara mengucapkan ikhfa beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Tammal mukhtasar, maka selesailah ringkasan ini wabillahi taufiq. Dalam sebagian naskah ada lanjutannya Ma'alimul Qari. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada sebagian naskah ada lanjutan itu cuma istilah-istilah dalam usul qiraat. Dan itu enggak termasuk yang akan dibahas karena kita hanya bahas risalah, makhraj dan sifat saja. Sampai di sini apa ada ditanyakan? Disilakan apabila ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan. Sebelum kita masuk ke bagian risalah madat. Insya Allah sekarang risalah madat mungkin setengahnya bisa lah. Kemudian nanti Senin pertemuan terakhir insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Apabila tidak didiskusikan berkaitan dengan risalahnya Al-Imam Ibnu Tohan Al-Andalusi, maka kita masuk ke bagian berikutnya, risalah Maddat. Risalah Maddat ini disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mihran. Ini enggak ada nama. Nah, ini naskah yang saya gunakan ditahqiq oleh Dr. Aiman Suwaid. Ya, kalau misalnya mau beli, saya dulu lupa ini beli di mana ya. Kalau nggak salah ini nitip di temen di Mesir. Kalau mau beli nitip di Mesir. Waktu itu beli sekalian sama yang mana gitu. Begitu. Ini namanya Risalah Maddat, Risalatul Maddat. Maka di sini ada biografi Al-Imam Ibnu Mihran yang lebih lengkap begitu. Nah, di sini disebutkan awalan ini itu bukan. Di sini beliau mengatakan mana di sini Tarjamatu Al-Imam Abi Bakar Ibn Mihran. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkapnya adalah Huwa Ahmad bin Al-Husain, Ahmad bin Al-Husain bin Mihran. Al-Ustadz, beliau adalah seorang ustadz. Ustadz itu kalau zaman sekarang profesor ya. Jadi istilah ustadz itu bukan sekedar guru, tapi guru besar sudah. Kalau di Arab itu guru bukan guru biasa, guru besar. Makanya kalau kita lihat buku-buku yang dicetak zaman sekarang itu kadang-kadang ada tulisan begini. Hamzah, Dal, baru nama orang. Apa ini maksudnya? Profesor, doktor. Begitu. Ustadz itu profesor. Jadi yang benar-benar ahli dalam suatu bidang tertentu dan mengajar. Maka beliau sebutkan di sini Al-Ustadz. Maka ini Imam Abu Bakar Ibn Mihran ini dinilai sebagai seorang profesor kalau zaman sekarang itu, profesor dalam ilmu qiraat. Abu Bakar Al-Asbahani tsumma Naisaburi. Begitu. Maka beliau siapa? Beliau adalah Al-Imam Al-Ustadz Abu Bakar. Nama aslinya Ahmad bin Al-Husain bin Mihran. Begitu. Ahmad bin Al-Husain bin Mihran. Dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Mihran. Berarti Mihran itu nama kakeknya. Namanya Ahmad, bapaknya Husain, kakeknya Mihran. Dan ini sudah biasa dalam bahasa Arab atau kebiasaan orang-orang Arab. Justru dipanggilnya itu Ibnu kakeknya. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, tapi dipanggilnya Imam Ahmad bin Hambal. Lahir di Asfahan. Asfahan itu di zaman sekarang masuk wilayahnya Iran. Asfahan. Tahun 295, berarti masih kategori salaf ya, ulama salaf. Ulama salaf itu kan kebanyakan ulama menilai sampai abad ketiga. Ini berarti masih salaf ya. Abad ketiga atau abad keempat ini kan masih salaf. Begitu. Ini masih salaf, berarti walaupun salafnya mungkin salaf terakhir, salaf bagian-bagian akhir ya, karena sudah masuk ke abad keempat sedikit lagi. Dan wafat pada bulan Syawal tahun 381, abad keempat ya, masih salaf lah ya, sampai abad keempat itu ulama salaf. Jadi ada istilah ulama salaf, ada istilah ulama khalaf. Nah, kalau setelah abad keempat, abad kelima ke sini itu disebutnya ulama khalaf. Jadi istilah salafi, pengikut ulama salaf itu maksudnya pengikut ulama sebelum abad keempat. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itulah ulama salaf. Jadi siapa saja yang mengikuti para ulama zaman dulu disebut salafi. Makanya Imam Ibnu Jazari mengatakan beliau adalah Al-Jazari Salafi dalam kitab Al-Bidayah atau Al-Hidayah. Jadi beliau mengatakan beliau adalah seorang salafi. Maksudnya apa? Pengikut ulama salaf. Beliau Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mihran mempelajari ilmu qiraat dari sejumlah ulama besar di zamannya dari berbagai penjuru negeri. Nah, beliau ini gurunya banyak. Dari Samarkand. Samarkand itu sekarang Iran juga ya. Baghdad, Kufah. Berarti dia di Irak, Damaskus, Suriah, dan selainnya. Kalau lebih detail ya nanti bisa dicari kitab ini. Ada sedikit lebih detail mengenai nama-nama guru, murid, dan juga kitab-kitabnya. Di antara murid-muridnya adalah Abu Abdillah Al-Hakim, penyusun Al-Mustadrak. Tahu ya? Imam Al-Hakim, riwayat Al-Hakim. Nah, itu murid beliau, murid Ibnu Mihran. Penyusun hadis Al-Mustadrak. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam penilaian Imam Hakim. Karena Imam Hakim ini
gampang mensohihkan hadis, dikit-dikit sohih syarat Bukhari Muslim katanya gitu. Makanya penilaian hadisnya dinilai kurang kuat karena beliau gampang menyatakan hadis ini sahih. Berbanding terbalik sama Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi gampang bilang dhaif di zamannya itu dulu ya. Begitu. Jadi kalau kita pengen hati-hati, lihat pendapatnya Imam Ibnul Jauzi. Kalau kita pengen targhib wa tarhib ya fadhail amal, lihat pendapat Imam Hakim. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Murid yang lain Abul Wafa Mahdi Ibn Tiraz, guru dari Al-Imam Al-Hudhali. Wah, ini ulama terkenal Imam Hudhali. Ya, siapa saja yang sering ikut daurah saya pasti minimal pernah mendengar sekali nama Al-Imam Al-Hudhali. Nah, ini adalah berarti kakek gurunya Imam Al-Hudhali. Abul Hasan Ali Al-Farisi, nah ini juga pemilik torik dari berbagai macam qiraat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr, Abu Nasr Al-Iraqi, dan juga ulama-ulama ini. Ini kalau misalnya kita baca An-Nashr, ini nama-nama ini familiar. Jadi memang dari beliau ini lahir banyak ulama. Torik-torik itu banyak lahir dari beliau. Di antara kitabnya adalah Al-Ghayah fi Qiraatil Ashr, kemudian Al-Mabsut fil Qiraatil Ashr, Sarhul Idgham, Syarhul Imalat, dan Risalatul Madad. Cuma banyak kitab beliau ini yang nggak sampai kepada kita dan hanya disebutkan judulnya oleh sebagian muridnya. Jadi muridnya bilang, guru saya ini pernah nulis kitab ini, kitab ini, kitab ini. Begitu. Apakah ada sampai sekarang? Nah, ini yang jarang ketemu atau belum ketemu naskahnya itu di mana. Bisa jadi sudah hancur karena ketika Mongol nyerang kaum muslimin, entah itu nyerang Irak, yang terutama itu ketika nyerang Irak gitu ya. Sampai membuang perpustakaan, membuang kitab-kitab perpustakaan sampai ada istilah laut hitam. Nah, itu kalau dulu sebagian dosen sejarah saya bilang itu disebabkan apa? Disebabkan tinta. Disebabkan tinta. Ya, disebabkan tinta yang mengalir di laut. Begitu. Saking banyaknya kitab yang terbuang. Sampai tintanya itu mengotori lautan dan terlihat berwarna hitam. Begitu. Itu ya bisa jadi ada yang hancur di sana. Terus ada sebagian kalimat-kalimat yang kadang dikutip dalam kitab setelahnya begitu. Maka kitab setelahnya ada kutipan. Saya membaca kitab ini ada kalimat seperti ini. Jadi tahu judul-judul kitab tersebut. Jadi banyak kitab-kitab para ulama zaman dulu yang tidak sampai kepada kita secara utuh. Bahkan tidak ada sama sekali wujudnya kecuali judulnya saja. Nah, di antara risalah yang sampai kepada kita dengan utuh adalah Risalatul Madad. Madad ini jamak dari kata mad. Jadi bisa dibaca madad atau mudud. Kita mungkin zaman sekarang kenalnya mudud ya. Mad. Boleh juga madad. Jadi Risalatul Madad artinya adalah risalah yang menjelaskan jenis-jenis mad di dalam Al-Quran. Bicarakan apa? Jenis-jenis mad di dalam Al-Quran. Begitu. Baik, itu adalah biografi beliau sedikit. Maka kita akan lihat di sini. Ini Risalah Madad. Ini saya transkrip dari dari kitab ini. Cuma ada beberapa yang belum saya edit secara sempurna, terutama bagian ayat ya. Maka di sini disampaikan qalal Imamul A'zam. Wah, beliau berarti yang nulis kitab ini, yang nulis awal kitab ini bukan beliau. Karena nggak mungkin beliau memuji diri sendiri. Saya adalah Imam Al-A'zam. Enggak. Karena zaman dulu kitab itu disalin. Jadi kitab itu disalin. Nah, orang yang nyalinnya ini enggak mungkin langsung nulis. Maka beliau mengatakan qala imam. Begitu. Karena beliau nyalin kitab orang besar. Si penyalinnya ini, jadi zaman dulu itu kita begini. Kita nulis kitab nih, misalnya ada ulama nulis kitab. Maka diserahkan ke penerbit kan? Nah, ketika diserahkan ke penerbit, zaman dulu itu penerbitnya bukan mesin. Yang nerbitkan siapa orang? Nah, orang yang nyalinnya ini biasanya memberikan kalimat-kalimat seperti ini. Karena nyalin naskah. Itu gajinya besar zaman dulu itu, penyalin naskah itu ya. Yang jelas, yang tulisannya bagus, yang jelas. Karena biasanya tulisan asli dari para ulama, tulisan cepat. Bahkan ada kisah. Saya cuma lupa nama ulamanya dari siapa ya. Ini kisah nyata, dikisahkan oleh beberapa masyayikh. Ada sebagian ulama yang beliau ini kalau nulis,
muridnya lebih paham. Muridnya sekaligus juru tulisnya. Jadi muridnya itu lebih paham tulisannya dibandingkan dia sendiri. Ini apa ya? Saya lupa nulisin apa. Muridnya tahu, oh itu maksudnya, oh ya betul. Sampai-sampai beliau itu pernah ke pasar, kemudian melihat ada sebuah kitab. Kemudian ketika melihat kitab ini, beliau bilang, wah, ada orang yang tulisannya lebih nggak kebaca daripada saya, katanya, kata beliau begitu. Dan nggak kelihatan judulnya apa, pokoknya ada kitab. Ya beliau melihat ada kitab, beliau bilang, wah, ini tulisannya kok lebih nggak kebaca daripada saya, ini harus saya beli. Siapa tahu murid saya bisa baca, kata begitu. Dibelilah kitab ini. Ketika pulang, ditanya sama muridnya, kau bisa baca kitab ini nggak? Ya bisa lah, ini kan kitab antum. Jadi kitab beliau sendiri, ini subhanallah ya, di antara kisah-kisah yang nadir, yang aneh-aneh di kalangan para ulama itu ada seperti itu. Dan itu diceritakan oleh banyak masyayikh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya para ulama, kalau kita lihat kitab-kitab para ulama zaman dulu, ada kalimat pembuka seperti ini, dan ini dilakukan oleh para penyalin. Qala al-Imamul A'zam, nah, berkata Imam A'zam Abu Bakar Ahmad ibn Husain ibn Mihran An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, rahimahullah alaih. An-Naisaburi ini tempat wafatnya ya, lahirnya kan Asbahan. Maka berkata Imam Al-A'zam, imam yang besar, imam yang agung, tadi namanya sudah kita bahas, Abu Bakar ibn Mihran. Abu Bakar, nama kunyahnya Abu Bakar, namanya Ahmad bin Al-Husain bin Mihran An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Al-maddatu fil Qur'ani ala asyrati aujuhin. Mad-mad di dalam Al-Quran itu ada 10 jenis. Ada 10 jenis, kata beliau. Mad-mad di dalam Al-Quran ada 10 jenis. Al-awwalu maddul hajzi. Mad yang pertama namanya maddul hajz. Ini mungkin namanya aneh-aneh, kita nggak pernah kenal kayaknya nama-nama ini. Inilah mad yang dikenal para ulama zaman dulu. Walaupun mad ini ternyata nanti kalau kita lihat, mad ini ternyata, cuman namanya zaman dulu nggak begitu. Jadi zaman dulu nama madnya itu dibedakan dengan beberapa nama yang berbeda. Justru sekarang ini sebetulnya sudah disederhanakan. Siapa yang paling berperan menyederhanakan mad-mad ini? Imam Ibnu Jazari. Wallahu alam, bisa jadi sebelum Imam Ibnu Jazari ada, tapi populernya, jadi diangkatnya itu jenis-jenis mad atau hukum mad menjadi sederhana, itu di kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Termasuk mad lazim. Mad lazim itu zaman dulu para ulama berdebat mengenai panjangnya. Tapi Ibnu Jazari enggak, udahlah. Mad lazim itu yang mu'tabar 6 harokat, isba, udah enggak ada perbedaan. Yang beda-beda itu apa istilahnya, yang enggak mu'tabar udah. Tapi sebelum zaman Ibnu Jazari, perdebatannya bahkan bukan antar mad lazimnya. Jadi apakah mad lazim ini panjangnya segitu-segitu, mad lazim harfi dengan mad lazim mutsaqal dengan mukhaffaf itu panjangnya lebih panjang yang mana? Bahkan para ulama masih berdebat mana yang lebih panjang, mad lazim atau mad muttasil. Sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Sakhawi. Begitu. Jadi para ulama zaman dulu itu masih banyak perdebatan. Baru pada zaman Ibnu Jazari semuanya disederhanakan, diringkas, ditentukan kaidah-kaidahnya, sehingga sampailah kepada kita dengan rincian yang lebih ringan, lebih mudah. Cuma kadang-kadang ulama zaman sekarang nambah-nambahin lagi nama-nama mad yang baru untuk lebih detail. Cuma kadang-kadang buat para pemula malah bingung. Yang pertama maddul hajz. Yang kedua atsani maddul adl. Ats-tsalits maddut tamkin. Wah, mad tamkin mah saya tahu Ustaz. Sama enggak coba pemahaman mad tamkin orang zaman sekarang dengan pemahaman mad tamkin zaman dulu? Maddut tamkin. Ar-rabi', yang keempat maddul basat. Wa qad yusamma maddul fasl. Jadi ada yang namanya maddul basat, disebut juga maddul fasl. Kayaknya kalau ini mungkin nyambung-nyambung dengan mad munfasil mungkin ya. Al-khamis, yang kelima maddul raum, mad raum. As-sadis maddul faraq. Wah, itu tahu tuh kalau maddul faraq tuh. Coba kita lihat bagaimana nanti maddul faraq. As-sabi', yang ketujuh maddul bunyah. Maddul bunyah atau binyah. Ats-tsamin, yang kedelapan maddul mubalaghah, mad al-mubalaghah. At-tasi', yang kesembilan maddul mubdal minal hamz, mad yang berasal dari perubahan dari hamzah. Al-ashir, yang ke-10 adalah maddul asl, mad asli. Mad asli mah tahu. Coba kita sama enggak nanti ya mad aslinya versi kita dengan
Mad asli versi beliau Al-Imam Ibnu Mihran. Kenapa kemudian ini penting untuk kita kaji? Agar menambah wawasan. Supaya kita itu nggak berkutat di situ-situ aja pemahaman dan wawasan kita. Sehingga nanti ketika ada ulama misalnya menyebutkan jenis mad, basat, hajaz, apa ini? Nah, apalagi para pengajar tajwid. Ini ringkas sekali. Isinya sedikit sekali. Dibaca sekali duduk juga paling 15 menit selesai. Sebetulnya begitu. Kalau yang paham bahasa Arab. At-tafsil, rincian dari mad-mad yang tadi disebutkan. Fa'amma maddul hajzi, adapun yang dimaksud maddul hajzi, fafi mithli qawlihi ta'ala, maka adalah mad yang terdapat pada semisal firman Allah Subhanahu wa taala, a'anzartahum wa a'anta qulta. Nah, di sini ada beberapa yang keliru ini tulisannya. Saya baca dari sini ya. Ini bukan seperti ini, aslinya adalah aidha. Ini pun sama, yang lain ini kurang tepat. Jadi madul hajaz itu apa? Saya kasih contoh ya. Ini contoh-contohnya belum saya rapikan. Aslinya begini. Tulisannya kalau di mushaf, karena beda font. Ini harusnya ada font mushaf tersendiri. Bukan riwayat hafs soalnya. Kalau di mushafnya begini. Biasanya mushaf qalun ada yang seperti ini. A'anzartahum. Jadi bukan a'anzartahum bacanya dia. Tapi baca bagaimana? A'anzartahum, di sininya mad. Di sini tashil. A'anzartahum, a'anzartahum. Begitu. Itu cara bacanya. A'anzartahum itu namanya apa? Mad al-hajaz. Kalau zaman sekarang biasanya diistilahkan idkhal. Ya biasanya dikenal idkhal istilahnya. Ini riwayat qalun, kemudian qiraatnya Abu Amr, kemudian qiraatnya Abu Ja'far, ini ada nih. Idkhal seperti ini. Idkhal itu apa? Memasukkan mad di antara hamzah dan hamzah musahalah. Memasukkan mad di antara hamzah dan hamzah musahalah. Aslinya a'anzartahum bacaan kita itu asli bahasa Arab. A'anzartahum, cuma kebanyakan orang Arab zaman itu berat mengucapkannya. Ada yang baca tashil saja. A'anzartahum. Ada yang baca mad saja. A'anzartahum. Ada yang baca idkhal. A'anzartahum. Begitu. Demikian pula. Mana lagi di sini? Sini sama. Aslinya kalau maksudnya di sini adalah anta qulta. Anta qult. Ada yang baca anta qult. Ada yang baca a'anta. Kita versinya versi tahqiq. Imam Asim itu disebut apa? Disebut Imam Al-Qawi, imam yang kuat. Kenapa disebut Al-Imam Al-Qawi? Karena jarang melakukan tashil. Tahqiq beliau, milihnya tahqiq. Ngapain dimudah-mudahkan? Bagi saya mah mudah-mudah aja, kata Imam Asim. Ngapain pilih yang tashil? Gampang kok, a. Kita bacaan kita semuanya a i au, jelas semuanya. Aidza aunabbiukum, enggak ada yang baca aidza aunab, enggak ada. Bacaan kita bacaan Imam Asim semuanya bacaan yang qawi, yang kuat karena mentahqiq hamzah dengan jelas. Kecuali tadi a'jami yang dibaca a'jami cuma satu saja dalam riwayat Hafs. Begitu ya. Makanya Imam Asim disebut apa? Al-Imamul Qawi, imam yang kuat. Kenapa imam yang kuat? Karena bisa mentahqiq hamzah dengan kuat dari awal sampai akhir Al-Qur'an. Imam-imam yang lain memilih mudah. Dimudahkan aja, selama bisa mudah, kenapa nggak pilih yang mudah? Ini aslinya adalah aidza. Oh, ini kenapa jadi begini fontnya ya? Aidza. Kalau di mushafnya ada mad idza. Aidza. Kita baca aidza. Aidza. Ada yang baca aidza, ada yang jadi ya aidza, begitu. Ini aulqiya. A panjang dhammah. Aulqiya, aulqiya atau awulqiya, atau ada yang baca aulqiya, aulqiya, aulqiya.
Juga ada yang baca awulqiya wa ashbah dzalik. Dan yang semisal dengan itu semuanya. Dan seperti yang tadi disampaikan, ini tidak ada dalam riwayat Hafs. Wa inna masumya maddil hajzi Wa inna masumya mad al-hajzi, maka kenapa disebut dengan mad al-hajz li annahu, karena dalam keadaan tersebut udkhila bainal hamzataini hajizan bainahuma. Dimasukkan di antara dua hamzah tadi, ini dua hamzah, hajizan pemisah di antara keduanya. Jadi ada pemisah. Li annal araba, kenapa? Karena orang Arab itu apa ini? Tastathqilu, merasa berat antajma'a baina hamzatain, untuk mengumpulkan dua hamzah. Seperti tadi saya sampaikan, orang Arab itu berat mengucapkan aa, mengucapkan ai, mengucapkan au, itu berat buat orang-orang Arab. Maka butuh diringankan. Ada yang ditashil saja, ada yang tashil plus idkhal. Inilah tashil plus idkhal, namanya mad al-hajz. Begitu. Demikian. Fatudkhilu bainahuma maddatan, maka dimasukkanlah di antara keduanya mad. Untuk apa? Untuk misah. Fatakunu hajizan bainahuma, yang menjadi pemisah di antara keduanya. Wa mub'idatul ihdahima minal ukhra, sehingga menjauhkan antara satu dengan yang lain. Membuat jauh, membuat berjarak. Karena kalau terlalu dekat susah mengucapkannya. Wa miqdaruhu, adapun kadarnya alif tamah. Satu alif secara sempurna bil ijma. Maksudnya alif tamah itu apa? Satu alif itu maksudnya dua harakat. Zaman sekarang istilahnya dua harakat. Begitu. Li'annal hajza yahsulu bihadzal qadri. Karena yang namanya pembatas itu sudah tercapai dengan kadar ini. Fala hajata ila ziyadah, maka nggak butuh ditambah. Kalau kata Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr, kenapa kok idkhal ini nggak lebih dari dua harokat? Karena si madnya saja tambahan begitu. Madnya kan mad tambahan. Jadi begini, ada orang kesulitan, kayak apa ya, analoginya misalnya kita pengen, kita butuh orang lah, butuh tambahan orang. Kita kurang nih kalau misalnya main futsal. Wah, harusnya main futsal itu 5 sama 5. Kita ada 4 orang. Ya udah, buat menggenapkan cari 1 orang, cari tambahan 1 orang. Ya sudah, 1 saja tambahan. Maka tambahan itulah mad. Nah, mad ini adalah tambahan orang tadi. Ya sudah, nggak perlu banyak-banyak orang. Orang kurangnya cuma 1. Jadi nggak perlu dia manggil temen yang lain begitu. "Woi, ada tambahan orang, kurangnya cuma 1, Bro." Begitu. 1 saja. Maka nggak perlu madnya ditambah. Tambahannya itu nggak perlu ditambah lagi karena dia sudah berupa tambahan, nggak berhak untuk ngajak orang lain, ya, nggak berhak untuk ngajak orang lain. Lain halnya kalau di pekan pertama nih misalnya dia ikut sebagai tambahan, pekan berikutnya dia sudah bukan tambahan kan, asalnya tambahan, tapi pekan berikutnya dia sudah bukan tambahan lagi, boleh ngajak orang lain. Nah, itu terjadi apabila misalnya madnya sudah ada dan butuhnya ditambah kadarnya. Kalau madnya belum ada, cukup dimasukkan madnya saja 2 harokat. Tapi kalau madnya sudah ada, maka tambahannya itu adalah dengan cara menambah kadarnya. Begitu. Ini adalah mad al-hajz, ya. Cuma memang nggak ada dalam riwayat Imam Hafs. Kalau belajar qiraat sangat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, maddul adl. Wa amma maddul adli, adapun mad yang kedua, kayaknya ini satu lagi aja. Jadi 2 mad dulu, 8 sisanya nanti ya. Fa fi mithli qaulihi ta'ala. Nah, kalau ini sepertinya enggak ada perubahan ya, enggak ada yang keliru. Fa fi mithli qaulihi ta'ala waladhdallin. Oh, ini tanda mad. Maka yang disebut dengan maddul adl itu adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala waladhdallin, ad-dhallah, dabah, thamah, as-sah, kafah. Mad apa ini kalau zaman kita? Mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi. Mutsaqal karena yang mukhaffaf cuma 1. Al-an saja. Mutsaqal. Mad lazim kilmi mutsaqal wa nahwa dzalik. Dan yang semisal dengan itu semuanya.
Wa innama summiya maddul adli wa innama summiya maddal adli, maka adapun sebab dinamakan menjadi maddul adl itu semata-mata li'annahu, karena dia adalah ya'dilu harokah. Karena dia itu menyimpang dari harokat. Karena dia itu menggantikan harokat. Karena dia itu menggantikan harokat. Wadhalika karena fi kulli harfin musyaddadin qablahu harfun maddin walinin. Kenapa? Karena dalam setiap karena huruf-huruf yang bertasydid ini, semua huruf yang bertasydid di atas ini, semuanya didahului oleh huruf mad dan lin. Alif, semuanya alif, huruf mad dan lin alif. Oh, ini alif semua contohnya. Baik. Wa innama, berarti di sini uhtija. Wa innama ihtija ila hadhil maddah li annal harf alladhi yaqul mad alaihi sakinun wal harful mudghamu sakinun wala sabila ilal jam'i baina sakinaini. Jadi begini. Kenapa kemudian pertemuan antara alif dengan tasydid itu mesti dibaca panjang? Karena mad ini dibutuhkan, kita membutuhkan mad ini karena huruf yang li'anal harfa alladhi yaqul madu alaih, karena huruf yang ada madnya atau si huruf madnya itu adalah huruf sukun. Huruf apa? Huruf alif. Bukankah huruf alif adalah sukun? Ya, huruf alif adalah sukun. Wal har, berarti di sini harfa. Wal harfal mudgham sakin, demikian pula huruf yang mudghamnya sakin. Huruf mudgham itu adalah huruf yang masuk, huruf bertasydid. Huruf bertasydid kan sakin, misalnya ad-dhalin. Jadi di sini beliau sedang menggambarkan pertemuan dua sukun. Misalnya ad-dhalin ya. Biar lebih jelas nih. Dalam kata ad-dhalin maka ada pertemuan dua sukun. Yang pertama adalah huruf mad si alif, yang kedua adalah huruf sukun yang pertama dalam tasydidnya lam. Itu maksudnya. Maksudnya huruf sukunnya itu adalah dalam tasydidnya lam. Bukankah lam bertasydid artinya terdiri dari dua huruf? Huruf pertama lam sukun, huruf kedua lam berharokat. Maka wala sabila ilal jam'i baina sakinaini. Maka nggak mungkin kita membaca dua sukun dalam satu bacaan. Kan nggak mungkin baca alif yang sukun dengan lam yang sukun. Alif sukun, lamnya sukun. Kayak gimana bacanya? Ini bukan al, nggak bisa. Nggak bisa. Atau misalnya panjang, do ketemu lam sukun. Nah begini ya bentuknya ya, aslinya ya. Do ketemu lam sukun. Gimana caranya? Ininya sukun, lamnya sukun. Maka di sini ada iltiqa'us sakinain. Ada pertemuan dua sukun. Fatudkhilu bainahuma maddatan taqumu maqamal harakati. Maka dimasukkan di antara keduanya mad yang menduduki tempatnya harokat. Wa ta'dilu adlaha, dan juga menggantikan posisinya. Menggantikan posisinya. Maksudnya menggantikan posisinya itu bagaimana? Maksudnya begini. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menemukan pertemuan dua sukun, ada huruf sukun, bertemu huruf sukun, maka hukum asalnya pertemuan dua sukun adalah mengubah sukun yang pertama menjadi harokat. Umumnya apa? Kasrah. Nah inilah makna dari orang-orang Arab kemudian memasukkan di antara keduanya mad dalam rangka apa? Menduduki tempatnya harokat. Maksudnya di sini menduduki tempatnya harokat. Menambah mad dalam rangka mengganti posisi harokat. Kenapa mengganti posisi harokat? Karena si alif nggak mungkin dikasih harokat. Karena huruf pertamanya adalah alif, maka tidak mungkin kita mengkasroh alif jadi doi, nggak bisa. Alif nggak bisa dibaca kasroh. Maka bagaimana kemudian solusinya supaya tetap bisa terbaca? Solusinya ditambah madnya. Nah, penambahan mad tadi itu dalam rangka menggantikan posisi harokat yang biasanya terjadi
saat iltiqa'u sakinain, ya, menggantikan posisinya, wa ta'dilu adlataha, ya, dan menggantikan posisi si harokat tadi, wa takunu hajizan baina sakinain, dan menjadi batas, menjadi pemisah antara dua sukun. Begitu. Ya, menjadi pemisah antara dua sukun. Karena kalau dibaca dua harokat saja, itu dinilai belum terpisah. Belum bisa. Dolin. Gak bisa. Dolin. Minimal itu jadi 3 harokat sebetulnya kalau dalam percakapan sehari-hari. Jadi dalam percakapan sehari-hari pun gak akan baca dua orang-orang Arab. Karena itu udah otomatis iltiqa'u sakinain. Wal qurra'u, beliau mengatakan kembali, dan para ahli qiraat mukhtalifuna fi miqdarihi, dalam membacanya. Apakah benar para ulama berbeda pendapat? Zaman dulu ya. Kadarnya mad lazim itu para ulama berbeda pendapat. Fal muhaqqiquna, maka orang-orang yang atau para ulama yang membaca dengan tahqiq, hadar, tadwir, para ulama yang baca tahqiq, yamuduna ala qadri arba'i alifat, maka mereka memanjangkan dengan kadar 4 alif. 1 alif 2 harokat, 4 alif berarti 8 harokat. Nah, di sini kata Imam Ibnu Jazari bukan. Maksudnya itu adalah nambahnya 4 alif. 4 alif itu adalah di setelah huruf berikutnya. Jadi begini, bukan setelah huruf berikutnya. 4 alif di sini menurut Al-Imam Ibnu Jazari maknanya adalah ditambah 4 harokat. Ditambah 4 harokat. Ditambah 4 harokat dari apa? Dari mad asli. Mad asli berapa harokat? 2 harokat. Maka kata Ibnu Jazari, maksudnya di sini yamuduna ala qadri arba'i alifat, maksudnya adalah 2 harokat ditambah 4 alif. 4 alifnya ini 4 harokat. Jadi berapa totalnya? 6 harokat. Kata Ibnu Jazari begitu. Adapun ulama yang lain, ya ada yang menilainya pokoknya 4 alif itu 8 harokat. 1 alif 2 harokat, 3 alif 6 harokat. 4 alif berarti 8 harokat. Begitu ah. Wa minhum, dan di antara ulama ada yang mayyamuddu ala qadri thalathi alifat. Ada juga yang memanjangkannya 3 alif. Berarti kalau pakai logikanya Ibnu Jazari 5 harokat karena 2 harokat ditambah 3. Tapi kalau kita pakai pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa 1 alif maknanya 2 harokat, berarti di sini 6 harokat. Wal hadiruna, adapun orang-orang atau para ulama yang mengamalkan bacaan hadar, yamudduna ala qadri alifain, yaitu menambahnya dengan kadar 2 alif. Bisa 4 harokat, maknanya kalau pakai logikanya Imam Ibnu Jazari, atau berarti alifain ini 2 alif. Bukan, kalau pakai logikanya Ibnu Jazari berarti 2 ditambah 2 sama 4 harokat. Oh, sama berarti. Mau pakai pendapat yang mengatakan 1 alif 2 harokat dengan mengatakan bahwa ini tambahan dari mad aslinya sama. Kenapa ditambahnya 2 alif? Ihdahumal alifulati ba'da dhad minad dhalin wa thaniyatu al-maddatul lati udkhilat baina sakinaini li ta'dila harakah. Jadi ada 2 alif di sini. Ada 2 alif itu, kenapa kok nambahnya cuma 2 alif? Karena alifnya cuma 2. Yang pertama adalah alif asli, yang kedua alif tambahan. Ya sudah, enggak usah banyak-banyak tambahannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa alaihi qaulu Abi Muzahim al-Khaqani, dan inilah yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Abu Muzahim al-Khaqani fi qasidatihi, dalam bait-bait qasidahnya. Wa in harfu linin kana min qabli mudghamin ka akhiri ma fil hamdi famdudhu wastajri. Famdudhu, bukan benar, ini hilang. Famdudhu wastajri. Madatta li anna sakinaini talaqaya fasara katahrikin kadza qala dzul khubri. Ini adalah perkataan dari Al-Imam Abu Muzahim al-Khaqani. Wallahu a'lam bissawab. Jadi penjelasan ini bagaimana ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwa kenapa kita memanjangnya. Madatta li anasakinita, kenapa kalau ada huruf mad bertemu dengan tasydid qabla mudghamin itu mesti dipanjangkan seperti pada akhir surah Al-Hamdu. Maksudnya waladhdallin tadi.
Kenapa dipanjangkan? Engkau memanjangkannya karena ada dua sukun yang bertemu. Fasorokat tahrikin. Maka fungsinya si mad tadi itu sama dengan fungsi tahrik. Mengubah harokat huruf sukun yang pertama. Kalau hurufnya bukan huruf mad. Kadza qala Dzul Khubri, maka demikianlah penjelasan dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang tanyakan, disilakan. Kalau kita zaman sekarang mad lazim itu sudah isba ya. Sudah ditentukan oleh para ulama sejak zaman Ibnu Jazari 6 harokat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Makanya disebut lazim. Kenapa disebut lazim? Ittafaqu fil maddi wa tafaqu fil miqdar. Para ulama sepakat dalam madnya dan sepakat dalam kadar. Allahu ta'ala a'lam. Demikian. Ada yang tanyakan, kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Sudah hampir jam 7. Nanti kita lanjutkan ke mad-mad berikutnya. Mudah-mudahan selesai di hari Senin. Kalau tidak ya berarti lanjutkan hari Selasa. Baik. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang di grup sampai 100. Yang hadir nggak lebih dari 10. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian. Fanaqtah bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhalas salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika madada kalimatika kullama dzakara wa kadzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.